mengkait-kaitkannya itu supaya nyambung, dia benang merahnya ketemu, apa sih maksudnya menulis itu kan gitu kan. Nah, terus saya berpikir gini, kalau orang udah suka, nanti kan orang beli. Kalau orang beli kan aku punya duit. Nah, ujung-ujungnya duit, tapi memang tidak semata-mata gitu loh. Karena gini, hasil kita yang selain kebaikan yang kita dapat, maksudnya adalah sedikit-sedikit yang kita kepingin misalnya. Ini kalau nggak salah, Samudra Kasih Ibu itu saya dapat hadiah penjualan terbanyak. Jadi ya hadiahnya itu apa? iPad. Kan lumayan. Kalau beli sendiri kan males saya. Tapi kalau ada yang ngasih kan mau. Nah, kan gitu. Jadi inspirasi itu bisa didapat di mana saja. Apakah itu ceritanya per bab, kisah si A, kisah si B, kisah cuma kan mengemasnya aja kan. Gitu. Macam kayak saya contohkan lagi satu misalnya cerita novel Selamanya Cinta itu karena dia gadis Melayu, kita kan berarti harus punya pemikiran, punya informasi banyak tentang kebudayaan Melayu. Nah, kebudayaan Melayu itu kita ceritakan di situ, tapi dikemas dalam bentuk cerita roman. Kan seperti Datuk Maringgih itu Siti Nurbaya, tenggelamnya kapal Van der Wijk, itu kan cerita-cerita kedaerahan sebenarnya. Cuma yang nulis aja pinter. Nah, saya kepingin yang kayak gitu. Jadilah Selamanya Cinta itu. Saya buat tokohnya itu di situ banyak juga email yang masuk. Kok semua judulnya itu semua peribahasa. 30 judul itu, tapi itu novel, bukan satu cerita. 30 judulnya itu per bab itu, isi per bab itu semua dalam bentuk peribahasa. Kan orang bertanya, dari mana nyari peribahasa segitu banyak? Orang kan taunya peribahasa itu kan ya mungkin ala kadarnya, ya kita riset lah, carilah buku, bacalah. Saya buat tokohnya itu bukan pemain akting, pelakon kan, bukan pelakor ya, pelakon, pemain lakon kan, pemain panggung, pemain teater perempuannya, dengan settingan tahun sebelum Masehi, jadi lama gitu. Jadi yang mungkin buku saya kalau kayak di platform gitu mungkin nggak tertarik orang membaca, karena kebanyakan kita semua yang membaca itu nggak semuanya juga cari bacaan yang bermanfaat kan, walaupun hiburan kan. Nyari itu yang teman-teman di platform itu kebanyakan menceritakan cerita dewasa yang 21 plus, karena itu lebih laris, lebih digemari, sampai bersesi-sesi bab 100 bab, berapa bab pun dibaca sama mereka. Kan uang jalan terus, dia kayak mencetak uang dari cerita yang tidak bermanfaat itu. Saya bilang kenapa tidak bermanfaat? Lah ceritanya gitu semua, jadi membangkitkan syahwat. Terus misalnya pembacanya melakukan maksiat sendirian misalnya gitu, gimana manfaatnya? Kan gitu. Nah, tapi kalau kita menginspirasi yang beneran, maksudnya bukan cuan semata, bukan uang semata, kan kita bisa cari yang seperti tadi. Oh, tokohnya cari yang begini. Tokoh itu nggak harus yang kerudungan, hafal Quran, ya nggak juga, kan gitu. Orang kan bermacam-macam, kebaikan itu kan tidak hanya sholat mengaji kan, tidak kan, seperti itu. Jadi banyak, makanya saya punya bahan menceritakan yang kisah beda agama, yang kisah dosen sama mahasiswa, yang kisah, jadi banyak. Demikian. Mungkin ada lagi? Cukup, sudah jelas. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bebas nanyanya. Bebas nanyanya apapun. Mumpung kita bareng-bareng. Kan nggak tiap hari seperti ini. Selanjutnya dari Kak Ovi. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, nama saya Ovi. Di sini saya mau nanya, gimana sih Bu proses Ibu waktu menyerahkan naskah Ibu ke penerbit sampai sekarang gitu? Oh, kepada penerbit. Iya. Karena yang biasanya kalau event itu yang mengadakan kan justru penerbit. Jadi kalau kita
ikut challenge kan berarti dipilih nih orangnya udah yang lolos misalnya kan. Katakan yang lolos 100, yang gugur misalnya 30, tinggal 70 orang. Lah yang 70 orang inilah yang wajib menyelesaikan buku-bukunya kan. Kita itu setor kan sehari 30 hari kan selesai. Sama penerbit itu dikasih waktu seminggu sampai 2 minggu, ada deadline-nya kan. Penyerahan naskah misalnya sampai tanggal sekian. Ya udah, berarti selama 2 minggu itu kita kerjakanlah naskah itu tadi sampai benar-benar rasanya, karena mereka tidak menerima pengeditan dan lain-lain. Jadi kita benerin sendiri, edit sendiri. Kalau layout mereka yang ini yang mengaturnya. Berarti kalau kita rasa udah cukup naskah itu, udah ada ucapan terima kasihnya, udah rasanya kalimat-kalimatnya udah cocok, terus udah lengkap, udah rapi, tinggal nyerahkan aja. Kan gitu. Nanti sama mereka diproses. Oh, ini kayaknya mereka kan juga mengecek apakah itu plagiat atau enggak. Nanti dilihat. Ini kayaknya ada yang sama, Bu, bacaannya, Kak, ada yang begini. Misalnya berapa kalimat. Kita bisa berdiskusi dengan mereka, apa sebaiknya kalau yang sama itu. Sama itu kan gini. Kadang-kadang kan kita kayak baca quote itu kan sekarang sudah bertebaran di mana-mana. Katanya misalnya ditulis, katakan misalnya tuntutlah ilmu dari Buayan sampai liang lahat, dibuat dalam kurung misalnya Ali bin Abi Thalib. Ternyata di tempat lain pun udah banyak, katanya A.A. Gim. Terus ini sebenarnya aslinya W. Sopo iki kan gitu. Nah seperti itu, makanya untuk kayak kemiripan tulisan atau plagiasi pun ada ininya, ada ketentuannya. Kalau kayak ayat Quran, kita menulis ayat Quran kan sama semua dari tafsir manapun, kan gitu. Jadi diperbolehkan persentasenya ada, misalnya kesamaan tuh 10%. Tapi kalau plagiat ya sama sekali nggak boleh. Kita boleh pakai apa aja, dirubah kalimat dengan bahasa kita gitu. Jangan plek punya orang. Misalnya seperti itu. Jadi kalau menyerahkan naskah, ketika naskah itu udah selesai semua ya tinggal kita kasih aja itu. Ya, paham ya? Monggo. Ada lagi yang ingin bertanya? Boleh angkat tangan, nggak usah malu-malu. Biasanya malu-maluin. Nanti kalau sebentar, kalau yang bertanya saya kasih hadiah, tapi nggak sekarang. Hadiahnya nanti saya kirim. Novel punya saya. Yang mana yang mau diantar yang ada itu? Hah? Oh, mie ayam bukan, nggak jadi buku. Mie ayam itu di platform. Mie ayam itu gini, kalau kontrak di platform itu sebelum selesai kontraknya nggak boleh dicetak gitu. Jadi itu milik mereka, masih milik mereka gitu. Tapi kalau udah selesai kontraknya kita mau buat nanti boleh gitu. Jadi mie ayam nggak ada. Baca aja, kalau libur kan boleh kan pegang HP kan. Iya, gratis kok, nggak bayar. Iya, jadi itu ada berapa itu, 90 bab kalau nggak salah itu. Banyak sekali. Jadi ada novel tuh Selamanya Cinta, ada Rindang Tak Berbuah, ada apa lagi Mbak? Oh, Diar Allah. Itu Diar Allah saya tulis ketika saya kemo, tapi isinya bukan tentang kesedihan saya. Oh iya aku di kemo terus saya tulis, nggak begitu saya menulisnya. Saya tuh paling nggak suka menunjukkan kesedihan saya di depan orang banyak gitu. Jadi itu bukan nila fariyah gitu. Kan fariyah artinya gembira ya. Jadi yang saya tunjukkan tuh yang senang-senang aja. Jadi ketika Diar Allah itu adalah permintaan-permintaan kita sebagai umat. Jadi mintanya itu ke Allah tuh, mintalah apa saja, itulah intinya. Itu pun bestsellernya hampir 700 juga eksemplar, lumayan lah. Lumayan untuk dijadikan beli-beli cilok.
Iya. Monggo. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya. Oke. Jadi apa yang menginspirasi Ibu selain semangat yang ditanamkan dalam diri Ibu? Kan Ibu waktu itu lagi kemo ya, tapi masih bisa untuk menulis. Itu apa yang menginspirasi? Support system. Iya. Karena itu makanya saya suka menceritakan yang senang-senang aja. Kenapa? Pertama, kalau untuk yang muda-muda, ceritakan yang senang-senang, tentang berumah tangga, tentang punya anak, tentang pertemanan, supaya nggak takut. Ya kalau yang saya ceritakan nanti tentang pencabulan, orang tua yang jahat, yang ini, nanti nggak suka anak-anak. Jangan-jangan dia nanti besar pun nggak mau dia menikah, takut dia. Misalnya saya ceritakan suami saya, tapi kalau suami saya beneran baik ya, ini bukan bukan diceritakan. Nah gitu. Jadi saking bersyukurnya saya itu ketika saya sudah sembuh. Jadi suami itu tidak kerja selama setahun, cuma mengurusi saya, sampai memandikan, membuang kotoran. Waktu saya proses kemo itu kan ada juga, walaupun semangat tapi kan ada juga dropnya ya, namanya manusia, masa tegar terus begini. Karena kemo pertama saya kondisi parah, kemo kedua kayaknya udah sembuh, udah agak enak gitu badan. Pas kemo ketiga kok melemah lagi gitu. Jadi saya ini antara ini kira-kira kayaknya game over ini, jadi gitu perasaan saya. Tapi enggak lah, dikuatkan lagi. Yang paling parah itu waktu kemo kelima itu, jadi saya merasa down. Di situ yang rasanya itu semua kondisi jadi melemah. Ketika kondisi melemah itu, support system itu ternyata ada terus. Itulah anak saya 1, 2, 3 itu, yang nomor 1 itu sangat cerewet untuk mengecek saya apakah sehat, apa udah minum obat, apa sudah berjemur, apa sudah mikirin apa, itu pun ditanya. Jadi kalau dia kasih obat itu dicek, kakak kirim obat tuh jumlahnya sekian loh ma. Jadi kalau dia ngecek lagi ternyata obat nggak berkurang, berarti kan nggak diminum. Nah itu dia marah. Sampai sedetail itu support sistemnya. Jadi kalau kita nggak sembuh, ya kasihan juga anak-anak. Dari mana alasan untuk nggak sembuh? Suami begitu, bukan bucin aja itu udah cinta banget. Jadi jadi kan gimana ya, rasanya kan jadi orang kalau dicintai seneng nggak? Lah iya, daripada kita ngejar-ngejar kan. Sementara dengan usia setua ini dia masih, maksudnya itu masih perhatian, masih sayang. Jadi itu yang membuat saya kepingin sehat. Kayak yang laki-laki itu setiap kami kemo kan, Sidoarjo dengan rumah sakit itu kan jauh jaraknya. Kadang-kadang kalau udah periksa darah dan lain-lain, kemo itu harus nginap dulu, misalnya 2 malam. Berarti kan dia tinggal sendirian di rumah. Kebutuhan saya di rumah sakit apa itu, misalnya, oh ibu kalau udah habis operasi mestinya makan telur bu, ini contoh. Nah itu anak yang kecil, udah aku aja yang ngerebusin telur mama di rumah, nanti aku bawa ke sini. Datanglah anak saya di sela-sela waktunya untuk membawakan kebutuhan saya tadi kan. Itu kan perhatian. Masa nggak kita hargai dia sibuk kuliah tapi masih memikirkan kita yang sakit ini mah, kan senang kita. Yang nomor 2 pun gitu, kapan pulang kemo, ini udah mau siap-siap, kayak mana kondisinya, aman apa enggak? Aman. Udah abang bersihkan semua kamar mama, udah abang masak nasinya, udah abang gitu. Itu anak yang laki. Udah kan saya itu nggak mau kali sama rumah yang kotor. Jadi mau sakit pun kalau bisa semua bersih, semua rapi seperti maunya saya. Jadi mereka yang mengerjakan. Rumah aman mah, udah bersih, udah rapi, udah wangi pun. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya rasa semua mendukung. Rugi kali kalau saya itu nggak sehat, kan gitu. Sampai teman-teman pun akhirnya ya SD, SMP, SMA itu telepon. Bahkan ada satu teman yang cerita di daerah Allah itu, waktu saya kemo, dia bilang gini, aku dengar kau sakit kan gitu. Iya saya bilang itu. Tapi waktu itu masih telepon. Mungkin saya nggak tahu apakah dia suuzon atau dikiranya saya pura-pura, saya pun nggak ngerti.
Kalau gitu video call lah, aku mau lihat kau di mana. Saya bilang, aku ini sore ini mau kemo. Sekarang sudah di info, sudah dipasang semua. Saya bilang, oh iya katanya. Cobalah video call. Akhirnya kan kami video call. Dia lihatlah kepala saya yang botak ini. Nah, udah waktu itu turunnya 12 kilo dari yang sehat itu kan. Jadi ini kau katanya. Iya, belum mayat. Saya bilang kayak gitu. Jadi dia ketawa. Terus katanya kau masih nulis. Iya, aku nulis buku. Kau berobat BPJS kan? Iya, BPJS. Terus dia bilang gini, buku kau berapa satu harganya? Kau nanya-nanya mau beli? Saya bilang gitu. Jadi lagi kemo pun saya bertransaksi. Parah ya. Jadi akhirnya ya udah nggak apa. Aku beli, kau bagi sama teman-teman kau. Kau berapa jualnya? 100. Buku saya itu nggak mati di harga 100.000. Suka sekali dengan harga 100.000. Terus aku beli 100 biji. 100 itu dibayar cash di depan, jadi langsung transfer. Udah kau kirim aja ya, kau kirim aja sama aku 2 biji supaya aku baca kan. Nanti aku kasih anakku 1. Seperti itu. Jadi kan support itu ternyata dari mana-mana. Ya kepinginlah saya sembuh, mau jual buku kan. Jadi dokter yang memeriksa saya pun ketika tangan ini berinfus, ini tangan ini sekarang masih kelihatan gosong-gosongnya, padahal kankernya udah 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu masih bekas. Jadi dokternya itu kalau visite itu kan lihat kita yang kami peserta kanker itu dalam satu ruangan ada 6 orang. Dan setiap Jumat itu anak-anak saya itu mesti ngasih mereka makanan. Tujuannya apa? Kita bersenang-senang aja, nggak usah ditunjukkan kali susah-susah itu. Jadi saya tanya itu satu-satu. Jadi di antara kami yang berenam itu, yang paling parah sebenarnya kanker saya, stadium lanjut. Mereka itu kan masih 1, 2, 3 kan. Saya itu sudah hampir 4. Jadi stadium lanjut itu 3C, itu udah termasuk stadium lanjut. Tapi yang paling semangat saya, yang paling lincah saya, yang paling gak pernah merengut itu saya. Jadi begitu udah saya lihat mereka diam semua, ayo kita beli ini ya, aku beliin jus ya, jus buah ya, tapi semua diminum. Saya bilang, enggak, saya nggak mau yang satu tuh mukanya mikirkan anaknya, mikirkan penyakitnya. Jadi masing-masing gitu. Kalian itu tabah lah, nggak usah merengut pun mati juga, gembira pun mati juga, kan itu kan? Iya kan? Apalagi kita yang sakit, apa yang mau diharap lagi? Kita kalau sakit nggak semangat, susah sembuhnya. Kita kalau sakit nggak gembira, misalnya kalian sakit demam aja, nggak mau makan, merengek aja, sembuh nggak? Nah itu, makan yang banyak, nggak perlu ke dokter. Kalau demam, makan yang banyak, istirahat cukup, sembuh itu. Nggak usah pikirkan yang aneh-aneh. Nah, apalagi yang orang kanker ini. Jadi ketika saya bilang itu, saya suruhlah si Ayang tadi, kau belikan dulu teman-temanku ini jus yang enak. Ya udah saya belikan, nanti ada lagi. Jadi mereka itu pun heran. Saya bilang, dok, jangankan mereka, dokter pun heran. Gini loh ibu-ibu, untuk sembuh salah satunya adalah gembira. Ya udah tiru aja ibu itu, gembira terus. Ternyata benar. Jadi semangat. Support system itu dari mana saja. Saya pun ingin jadi support system teman-teman saya, sehingga mereka semangat. Begitu. Jadi support system jawabannya. Ya. Berharap kan kita anak-anak soleh kan gitu, anak-anak baik, anak-anak yang nggak bisa lagi. Kalau kita udah nggak berdaya, apa yang bisa kita upayakan? Orang saya di rumah sakit, biasanya kalau habis kemo itu juga kondisinya lebih menyedihkan lagi, karena sudah tidak terkontrol semuanya keadaan tubuh ini. Kalau dibuat makan, muntah. Kalau nggak makan, perut bukan lapar, kosong. Obat itu diminum bukan makin sembuh, makin menggila. Jadi kayak orang, saya pertama itu heran juga, ini obat apa sebenarnya? Ini namanya racun yang dimasukkan. Jadi semua kena, kan biar terbakar, hangus, hilang kan kanker itu. Jadi obat itu, kalau orang-orang bilang obat panas lah gitu. Jadi kita seperti nggak sembuh. Ini
ini yang dulu mulus gitu, kaki saya putih itu gatel, tapi dicari nggak ada, digigit, bukan digigit nyamuk. Ini sakit apa? Jadi kan kita heran, gatel semua. Setelah sembuh balik kembali lagi sehat, rambut pun kembali lagi. Jadi sudah seperti sedia kala. Ya Mbak ya. Sudah Semangat. cukup. Mungkin 2 pertanyaan atau Ya. 1 pertanyaan. Terserah kalian aja. Ya. Saya udah kadung lama di bis, jadi capek. Duduk aja sini jawab pertanyaan kalian, senang saya. Dari Ustazah dulu ya. Ustazah Lia. Cek. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya. Ibu, yang ingin saya tanyakan, jenengan tadi cerita sebelum nulis, jenengan itu suka membaca dulu. Dengan backgroundnya yang dulu di UNER Fisika, nggih. Saya ini dari matematika, Bu, tapi saya itu susah sekali suka membaca. Nah, ini gimana tipsnya biar minimal suka membaca dulu. Jadi saya itu baca apapun itu kayak berat sekali, kecuali baca Cek dari Doi, Bu. Nah, jadi kalau membaca cerita cinta, cerita novel, bahkan komik itu saya nggak bisa. Jadi ini mohon gimana caranya biar minimal suka baca dulu biar bisa jadi penulis kayak jenengan. Ya, terima kasih. Namanya suka itu kan biasanya kebiasaan, berawal dari kebiasaan. Jadi sampean senangnya apa? Supaya terangsang untuk membaca. Misalnya kalau mau baca novel misalnya, sampean suka penulis siapa? Coba lihat bukunya. Oh ternyata, atau misalnya gini, suka nonton film misalnya kan. Biasanya film-film itu kan juga diangkat dari buku kan. Coba sih aku mau lihat bukunya. Timbulkanlah rasa penasaran. Tapi kalau kita adem-adem aja, biasa-biasa aja, nggak respon sama sekali kan bahaya juga kan gitu, nggak connect. Kalau saya nggak begitu, makanya itu juga karakter dan kebiasaan. Tapi kalau kenapa saya, kalau ditanya kenapa saya bisa, karena memang dulu dari mulai SD itu memang saya sudah hobi membaca. Saya kelas 5 itu udah pakai kacamata. Tahun 80 berapa berarti saya kelas 5 itu? 82. Tahun 82 saya udah pakai kacamata gara-gara rabun. Pengalaman membaca itu ada saya tulis di buku Rindang Tak Berbuah. Jadi istilahnya itu gini, saking hobinya membaca, kalau disuruh mama pergi ke warung, itu beli cabenya dikantongi, bungkusnya dibaca, sampai nggak pulang-pulang. Dia kan baca di jalan, gini kan, sambil jalan. Datang mama, mana cabenya? Baru dikeluarkan dari kantong. Itu tahun 80-an seperti itu. Mama pikir nggak jadi kok mau beli tadi. Nah, dari situ mulailah, dan ibu saya itu merespon yang kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya hobinya membaca, dibelikanlah buku kan gitu, belikan buku. Terus ayah saya ini waktu bekerjanya kan sebagai loper koran. Ayah saya itu loper koran dulu, tapi kerja sampingannya di di kantor di PTP, di PT Perkebunan kan gitu. Jadi tugas mengantar koran itu sama ke langganan-langganan yang dekat, sama majalah-majalah itu saya yang disuruh. Anaknya kan 4. Nak, kau antar dulu majalah ini ke rumah ibu ini. Jangan kotor ya, jangan kusut, nggak boleh kayak gitu misalnya. Iya, ya itu saya simpan dulu. Saya baca pelan-pelan. Nah, itu kan tabiat berarti. Nggak dirangsang, nggak diapa, memang udah hobi kan. Udah pembawaan. Jadi kalau ditanya tips, rangsanglah diri sendiri gimana caranya supaya bisa. Gini, Ustazah mencintai matematika. Orang kan pening lihat matematika. Kenapa Ustazah pilih? Berarti kan ada keistimewaan di situ. Ada yang membuat penasaran di matematika. Saya fisika. Orang lihat saya aja udah takut. Kan gitu, belum pelajarannya. Belum ngomongnya. Saya pernah ngajar di SMA dulu di Wahid Hasim di Surabaya. Jadi guru berapa tahun di sana sebelum pindah ke Sidoarjo. Jadi semua kan butuh pembiasaan.
Saya kasih pun tip ustazah, tipnya itu ini yang ustazah cuek aja, nggak berusaha merubah untuk jadi menjadi lebih responsif, kan nggak bisa juga. Nah, matematika orang ngeri, tapi ustazah pilih, berarti kan bisa memunculkan kepenasaran sama si bacaan tadi, gitu ya. Nah, nanti moderator dicatat ya yang nanya, nanti saya kasih bukunya. Kalian mau buku apa? Selanjutnya Mbak Ocha. Monggo. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ocha. Ibu sebelumnya kan mau tanya. Ibu sebelumnya kan ikut kayak event-event menulis. Apa ibu juga itu ikut kayak komunitas? Iya. Ikut. Memang harus ikut, karena kalau nggak mungkin juga kalau, ya udah boleh jawab ya. Iya. Kalau nggak ikut kan kita nggak punya ininya, apa namanya, parameternya nanti yang mau kita tengok, misalnya tulisan teman-teman ini seperti apa, yang setiap, kalau komunitas, misalnya komunitas bisa menulis itu KBM itu di medsos tuh, di FB kan ada, nah ikut di situ. Komunitas, pokoknya penulisan apa aja yang rasanya kamu kepingin ikuti, ikuti aja. Yang penting kamu di situ bisa belajar bagaimana cara kepenulisan mereka. Kalaupun akhirnya kepingin ikut kayak kursus kepenulisan, juga ikut pun nggak masalah, kan banyak tuh yang tidak harus berbayar. Mudah-mudahan saya belum pernah membayar untuk ikut kursus-kursus menulis, apalagi yang bersponsor itu mahal-mahal banget itu untuk kursus menulis, sampai buku terbit nanti ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, mahal-mahal banget. Terus nanti setelah kita nulis, misalnya bukunya nggak laku, berarti kan belajar, ya nggak apa-apa juga. Tapi kadang-kadang orang udah menyempatkan waktu, membuang semuanya kan, kepingin ada feedback kan. Jadi kalau misalnya kamu ingin bisa lebih punya perbandingan, ya buatlah di situ, ikutlah di situ, bergabung dengan komunitas. Karena kalau kita bersama-sama, otomatis kan kita juga lihat tulisan yang mereka buat. Oh, temanku yang ini lagi ngirim tulisan tentang ini, yang ini lagi nulis ini. Kita kan bisa juga kirim, kan bebas, tidak diseleksi. Nanti kan ada tuh respon dari mereka. Oh, tulisannya begini misalnya. Oh, ini kurang, Mbak. Oh, ini tipe, ini kan gitu. Jadi kita di situ belajarnya. Gitu. Untungnya ikut komunitas seperti itu. Demikian. Ya. Oke, selanjutnya Mbak Alung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, jadi penulis kan harus konsisten buat nulisnya itu. Gimana cara konsisten biar idenya muncul terus? Konsisten dan ide biar muncul terus tuh semuanya sebenarnya terserah kita. Balik lagi, iya kan? Makanya saya bilang penulis itu nggak usah heboh kali ikut yang apa, kepenulisan, ikut ini, tapi nggak berbuat untuk dirinya, cuma menengok aja. Buatnya kapan kan gitu. Akhirnya balik lagi, konsistennya kapan, kan kembali ke diri kita. Nah, kalau kamu menganggap itu sebagai tugas yang menyenangkan, setiap hari lah menulis. Misalnya, oh ya aku hari ini belum nulis. Misalnya kita kepingin buat buku, katakan gini, untuk konsisten itu kan sebenarnya harus ada tujuan. Nah, misalnya Mbak aku kepingin lo punya buku, aku kepingin lo belajar nulis. Udahlah, aku tulis aja dulu. Anggap aja lah, siapkan aja buku seperti buku harian. Kan udah nulis Mbak tiap hari. Kangen ibu, tulis. Kepingin apa, atau berselisih dengan teman di pondok, tulis. Nanti kan dari tulisan-tulisan gitu tuh bisa, kenapa aku bisa menulis sebanyak ini, kan gitu. Kan gitu kan, dari latihan-latihan itu. Jadi idenya bisa dari mana-mana. Banyak yang bisa kamu ambil dari isi dunia yang
sudah kita tempatin ini, bebas mau nulis apa aja. Kan gini, uang nulis yang jelek aja loh, uang teman saya itu bisa banyak banget. Jadi penulis penulis dalam tanda kutip penulis porno itu lo bisa punya segalanya kalau dari sisi harta, saking larisnya. Masa kita nulis yang baik-baik pun yang kita kepingin, masa Allah nggak kasih sih jalan, nggak kasih penerangan, kan nggak mungkin. Nah, makanya konsisten atau ide itu dari mana aja. Lihat itu Terelia itu apa jadi tulis sampai kita matahari, bumi, langit, tanah, angin, hujan, ya, iya, jadi semuanya kenal, pernah ketemu. Nah, satu lagi dulu ya saya ceritakan. Jadi saya itu paling hobi bertemu dengan orang-orang yang yang maksudnya saya sukai gitu. Misalnya saya baca Asma Nadia, saya kepingin ketemu orangnya, ketemu. Saya dulu ini masih zaman-zaman kuliah lah, ketemu Habibur Rahman itu, ketemu, minta tanda tangannya. Paling hobi ya sama aja seperti waktu saya ketemu Mas Dimas ya, yang kesini tuh. Itu karena sendirian dari Sidoarjo cuma mau nemui dia gitu loh, cuma kepingin dengar. Akhirnya kan dampaknya saya yang sekarang di sini bukan untuk bangga-banggaan, itu apa namanya ya, udah sunnatullah, udah hukum alam. Kalau kita senang seperti itu, kita pun kan akan pasti di apa ya namanya, terpacu kan. Jadi ketemu Asma udah, saya pernah baca bukunya Pipit Senja tahun itu kan juga sakit kan Pipit Senja itu kan. Nah, jadi biaya-biaya tulisannya itu semua untuk biaya pengobatan. Apa judulnya ya? Saya semester 1 waktu itu kalau nggak salah. Meretas Ungu. Ada di pameran di Uinsa. Dulu namanya kan IAIN. Saya datangi. Orang-orangnya saya temui gitu. Jadi bukan bukunya aja. Jadi maksudnya gini, mana sih orangnya? Jadi kalau sekarang kayak Terelie, waktu itu dia launching buku di Jogja, saya datangi, saya minta tanda tangannya. Jadi memang udah kebiasaan buruk saya seperti itu. Sehingga mungkin itu tadi kepingin ya kayak mereka. Tapi kan kita punya ide untuk diri kita sendiri. Tulisan-tulisan itu nggak bisa sama memang. Pasti yang membaca yang tahu, oh khasnya tulisannya Nila Faria itu seperti ini, oh tulisannya Asma Nadia itu seperti ini. Setiap penulis itu punya pembacanya sendiri. Jadi jangan takut kalau buku itu misalnya nggak laku, misalnya nggak ada yang baca. Ada yang baca, walaupun 1-2 orang ini gitu, nggak bisa langsung banyak. Terelia itu di Gramedia bukunya semua terbaru, nggak ada yang lama. Jadi satu tahun tuh berapa buku yang dia tulis kan gitu, seperti itu. Udah? Oke, selanjutnya Mbak Latifah. Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah. Saya ingin bertanya, kan Ibu kan sudah menerbitkan beberapa buku. Nah, setiap waktu menerbitkan pastilah ada yang mensupport Ibu. Nah, pasti ada yang mensupport Ibu waktu menerbitkan buku. Siapa yang orang pertama yang mensupport Ibu waktu menerbitkan buku? Ayang lah. Nggak ada lagi. Jadi gini, misalnya gini, pertama kita izin karena kita sudah bersuami, kan kita boleh menulis, membuang waktu untuk berdiam diri, misalnya di depan laptop dan lain-lain, itu kan mengganggu waktu bersama misalnya. Kan kita izin dulu, aku nulis ya. Iya.
aku kepingin ini, iya. Kalau dia iya ya kita lanjut, berarti kan dia yang mensupport, kan gitu. Nanti kita bingung, aku nggak tahu harus nulis yang mana, sampai sini kok stuck, kok nggak punya ide. Coba kau nonton dulu film, atau coba kau baca buku, atau pergi dulu jajan kemana, ke depan kayak keluar biar terang pikiran. Kan itu semua yang mendukung suami. Jadi nggak ada lain. Kalau menurut saya ya itu yang mensupport untuk menerbit. Sekarang kalau misalnya dia bilang nggak boleh, ya satu lagi di buku, karena saya kemarin itu merasa terharu dan merasa bersyukur sekali dia sudah meramut saya sedemikian. Akhirnya ketika pernikahan kami yang ke-30 itu saya izinkan sama dia, aku boleh nggak buat buku, saya bilang, untuk hadiah ulang tahun perkawinan kita. Di situ dia kan memang mendukung saya, tapi kan ada juga yang boleh ditulis, ada yang tidak boleh ditulis, kan gitu. Ya saya bilang, dia bilang, kamu mau menceritakan apa? Aku mau menceritakan bahwa rumah tangga itu bisa sakinah, mawaddah, warohmah, manfaat dan lain-lainnya dengan apa yang kita alami. Boleh enggak? Kalau katanya boleh, lanjut. Ya sudah, begitu dia bilang boleh, jadi bukunya. Sama, nulisnya juga nggak sampai 2 bulan. Dan lakunya juga banyak. Nah gitu. Jadi itu saya tulis, memang saya persembahkan untuk dia karena ya itu tadi, aku memilihmu bukan karena Allah, karena memang awalnya kami menikah itu bukan dari proses ta'aruf, proses dijodohkan, kan gitu. Ya saya berteman sama dia gitu, sama-sama di Medan kan. Nah ketika saya SMA, jadi kenal itu SMA kelas 1, umur saya 16, umur 23 saya menikah. Jadi total kami hubungan itu 7 tahun. Nah masa katakan orang sekarang pacarannya aja 7 tahun lah, nikahnya berapa tahun, masa 7 tahun juga nggak beruntung dong, kan gitu. Udah pacarannya nggak beruntung, kan gitu. Kan dulu belum paham betul gitu loh tentang istilahnya pertemanan yang seperti apa. Nah kebetulan 3 tahun sama-sama di Medan, terus kemudian dia kuliah di Medan, terus saya keterima di UNER. Ya saya pilih karena sekolah saya, bukan pilih dia, walaupun saya cinta. Jadi ini juga istilahnya bukan peringatan, himbauan boleh ya, untuk anak-anak semuanya mungkin sedang jatuh cinta atau apa, nggak usah dibela-bela kali yang kita cintain itu, nanti ada saatnya, kan gitu kan. Nggak usah harus semua tuju itu sama dia. Kalau saatnya kita sekolah ya sekolah, nggak usah sih pikiran itu menjadi hilang gara-gara cinta yang terlalu menggebu-gebu tadi. Batasannya tetap ada. Nah ketika saya diterima di UNER, saya berangkat ke Surabaya. Dalam hati saya, kalau kamu mau pergi sama orang lain ya udah pergilah, nanti dapatku di Surabaya, kan gitu. Jadi nggak usah takut, kan gitu. Ternyata dia masih setia dan saya pun setia. Jadi udah jodoh kan berarti kan. Dia menghargai dirinya dengan kesetiaan di sana, saya menghargai diri saya dengan aktivitas saya yang banyak di UNER, kan gitu. Jadi ketika dia ngajak menikah ya sudah, oke aja saya. Menikahlah kami sampai sekarang. Apakah pernikahan itu banyak masalah? Banyak banget. Memang isinya masalah semua kan menikah itu. Orang separuh agama itu ada di pernikahan. Ya itu kita jalani, cuma menjalaninya kan kompak. Jadi istilahnya marah-marahnya pun kompak. Kami semua pakai komitmen. Marahan awal berumah tangga, saya bilang marahan itu hanya boleh 2 hari. Kamu nggak negur aku 2 hari boleh, tapi kami jalankan. Ketika saya mangkel 2 hari saya mangkel, tapi hari berakhir ya saya harus minta maaf nih kayaknya. Kalau memang dia nggak memberi maaf, akhirnya kan dia pun meminta maaf, saya pun minta maaf, kan jadi ketemu dia. Karena dia pun paham harus 2 hari selesai. Jadi nggak ada yang
rumah tangga yang harus tegang urat, berkelahi, marah atau apa gitu. Bisa dikendalikan semua. Mendidik anak pun begitu, disepakati semua. Tidak yang aduh bapaknya lah itu, aduh ibunya lah itu, enggak, sama-sama. Sekarang udah anak besar-besar pun begitu. Kita berlima bersepakat, berenam sama menantu, kan gitu. Jadi harmonisasi itu dipupuk benar-benar. Karena zaman juga udah terlalu menggila. Jadi kita yang harus kuat-kuat di dalam rumah tangga kita sendiri. Ya anak-anak, ya rumah tangga, ya kitanya. Begitu. Itu ya. Selanjutnya dari Mbak Vina. Masih banyak ya yang mau bertanya ya. Mau bertanya ini banyak karena dapat hadiah ya. Monggo. Iya, pertanyaannya bagus ya. Motivasi bagi anak-anak ya, apa namanya? Yang nggak punya motivasi karena tidak pernah mendapat kasih sayang dari orang tua gitu kan? Iya. Nggak disayang orang tua kan Allah sayang. Iya kan? Jadi ngapain kalau memang kita udah rezeki kita, udah takdir kita misalnya tidak punya orang tua. Ini tidak punya orang tua kan bisa banyak. Ada yang dia mungkin tidak diasuh oleh orang tuanya, tinggal mungkin dengan pamannya atau dengan siapa. Rasulullah juga nggak tinggal sama orang tuanya, nggak punya orang tuanya. Tiru aja Rasulullah, gampang kan? Rasulullah itu sudah mencontohkan semuanya loh. Tidak dididik, tidak disusui ibunya, tidak dididik ayah ibunya, tapi tetap punya motivasi, tetap membangun umat. Berapa banyak pahala Rasulullah itu MLM, membuat pahala MLM yang beliau ciptakan. Saking termotivasinya. Siapa yang jadi tujuan Rasulullah itu? Emaknya, ayahnya enggak kan? Allah. Ya kita kembalilah ke sana. Apa yang bisa kita buat kalau kita sendiri? Siapa yang bisa memotivasi? Kayaknya aku nggak punya motivasi. Kamu kan punya kawan, bukan hidup di hutan sendiri kan? Tarsan aja pun semangat ya untuk apa namanya menggantung-gantungkan dirinya di pohon-pohon itu, masih bergembira dia padahal nggak ada yang nengok. Masa kita yang nggak punya orang tua tapi punya teman, bisa sekolah, berarti syukurnya dipertanyakan itu kan, seperti itu. Jadi yang perlu yang memotivasi kita ya harus punya. Kenapa? Ya itu tadi, ada Allah. Kalau memang kan kita nggak punya orang tua, bukan mau kita tidak diasuh. Misalnya gini, seperti yang di Samudra Kasih Ibu itu, apa yang ibu tulis di situ? Ada pertanyaan ibu-ibu, aku susah loh anakku, bilang gini, bukan aku tuh nggak minta dilahirkan kok. Iya nggak minta dilahirkan, coba baca benar-benar, itu yang minta lahir itu kamu. Buktinya apa? Itulah proses sperma itu menjadi anak, dia menjadi pemenang kan. Sperma itu kan nggak satu, jutaan yang berhasil satu, berarti dia pemenang, berarti dia ingin. Caranya dia ingin lahir itu, itulah dipinjam Allah rahim si ibu tadi, karena rahim itulah tempat yang aman kan, udah lengkap itu ibu ceritakan di situ. Jadi nggak ada alasan kita nggak punya motivasi. Istilahnya gini, aku nggak semangat loh, nggak punya motivasi, aku nauzubillah min dzalik, aja sampai kayak ngono gitulah. Harus semangat, harus punya motivasi. Nah, kan nggak sama Bu, orang kan karakternya beda-beda, tapi kan tetap menungso kan. Berarti kan punya kemauan itulah yang dijadikan motivasi.
Kamu maunya apa sekarang udah hidup sebesar ini misalnya? Katakan umur berapa? Kamu umur berapa, Mbak? Yang bertanya tadi. Berapa? 21. Saya 23 nikah. Nah, berarti kan Mbak masih punya cita-cita. Oh iya, nanti kalau aku tamat mungkin menikah misalnya. Jadi kan kita juga hidup bukan yang seperti ibu yang tadi, bukan sendiri. Pasti ada juga teman yang akan memotivasi kita. Jadi saling bertautan. Jadi jangan sampai nggak punya motivasi. Kalau kenapa harus punya motivasi? Ya itu tadilah. Itu wujud dari rasa syukur kita dan rasa cinta kita sama Allah. Karena kita kan hidup untuk Dia. Masa untuk siapa? Saya kayak gini misalnya, untuk siapa? Untuk kalian enggak juga. Tapi motivasinya iya, kan gitu. Tapi tujuan akhirnya kan enggak. Kebaikan yang ditanam itu nanti akan berbuah. Pembicaraan kita ini nanti akan menular kemana-mana. Oh iya, ibu itu pernah bilang ini, ibu itu bilang ini. Makanya saya suka menyebarkan kebaikan itu, memberikan kegembiraan. Supaya apa? Supaya kalian itu gak usah, oh ada kok ternyata ibu tuh yang sukanya senang aja. Ya gak apa-apa, karena senang itu kan juga doa. Iya ya, gak pernah orang ini sedih kulihat, senyum aja. Teman saya waktu ada saya ceritakan, udah lama kami gak jumpa, mungkin 34 tahun. Karena saya masih, berarti waktu itu kami SMP berpisahnya. Jumpa di saat udah setua ini. Yang dia ingat tuh cuma gini, aku pertama kali lihat kau itu yang kangenin tuh ketawa kau lah, sama senyum. Dia belum tahu kalau senyum saya itu semanis senyum Mona Lisa. Jadi ternyata yang dia ingat itu senyumnya, ketawanya. Kan senang kita diingat orang karena itu. Gitu. Begitu, jangan sampai nggak punya motivasi. Sudah Mbak? Sabun. Iya. Karena Iya. ini sudah jam 1:30, mungkin bisa disampaikan sedikit pesan singkat untuk kami para pembaca buku Samudra Kasih Ibu dan juga audiens di sini. Pesan saya nggak banyak untuk anak-anak. Kalian sudah banyak menerima pesan dari mana-mana. Nanti capek. Pesan saya tetap semangat, tetap hiduplah dengan penuh punya tujuan, jangan kasih kendor. Itu aja. Semangat, semangat, semangat. Enggak ada yang lain. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Nila Fahria atas waktunya dan sharing yang begitu mendalam. Semoga buku Samudra Kasih Ibu bisa menjadi pengingat dan penguat bagi kita semua, terutama dalam menghargai peran ibu yang seringkali kita anggap biasa padahal luar biasa. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir dan aktif dalam acara